hari ketiga kita kunjungan ke perusahaan bersama Mas Benny ini. Kita cuma 2 orang, yang satu ada keperluan ya, Mas jadi nanti menyusul. Kena prank bro, padahal info awalnya kita dapat pemasangan modul kontrol genset. Setelah datang di lokasi ternyata yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ketiga kita kunjungan ke perusahaan bersama Mas Benny ini ya. Sama Mas Benny kita cuma 2 orang, yang satu ada keperluan ya, Mas jadi nanti menyusul. Jadi hari ini kita mau ke PT pabrikasi apa ya tadi, pabrikasi laser apa itu, mau melakukan pemasangan kontrol modul kontrol genset. Jadi infonya sih yang saya dapat itu gensetnya sudah lama tidak beroperasi atau sudah lama dongkrak mesinnya, terus disuruh menghidupkan. Jadi kita nanti pemasangan modul kontrolnya ini, kita sudah di jalan, sebentar lagi mungkin sampai ke lokasinya ya. Jadi ikut saja perjalanan kita hari ini, oke ya, bersama Mas Benny. Oke, kita lanjut saja, kita ketemu di lokasi ya Mas. Ternyata saya salah dapat info, ternyata yang kita kerjakan hari ini adalah kompresor. Ini kompresor cukup besar ya, kompresor listrik ya. Jadi ini modulnya yang bermasalah, kena prank bro. Padahal info awalnya kita dapat pemasangan modul kontrol genset. Tapi setelah datang di lokasi ternyata yang kita kerjakan hari ini adalah kompresor ya, sebuah kompresor. Jadi ini modulnya sudah ada yang baru ya, modul yang baru sudah ready. Nanti kita cek dulu modul yang lama ini apakah benar-benar drop ya. Kalau nanti memang drop ya langsung kita ganti modul yang baru ini. Ini impor ya, impor dari Cina, modul kontrol kompresornya. Jadi langsung aja kita lakukan proses pengerjaan, nanti info lagi ya. Ini bersama Mas Benny yang kamera ini Mas Benny tadi. Oke, lanjut ya Kus, nanti kita info lagi. Yuk. Oke, ini kita lepas dulu unitnya dari wiringnya. Nanti kita cocokkan dengan modul yang baru. Sebenarnya cuma kontrol si motornya ya, jadi nggak banyak sensor sih sebenarnya dari modul ini. Wah, di sini ada kabel RJ45 kabelan ya. Ini dari kontrol panel depan di sini. Dari depan ini masuk ke buat kontrol dan feedbacknya juga. Sebenarnya lebih simpel sih. Padahal tadi ekspektasinya kita mengerjakan genset ya. Setelah sampai sini ternyata yang dikerjakan beda dari infonya. Katanya genset. Bismillah. Lanjut dulu. Oke ya dulur, jadi ini sudah dibuka. Jadi di dalamnya juga ada modul kontrol lagi. Di sini adalah modul mainnya ya. Jadi yang tadi modul kontrolnya, ini modul mainnya. Ini berhubungan dengan arus kuatnya atau arus besarnya. Jadi dari modul depan tadi disalurkan ke bagian drivernya, dan penguat finalnya ini
melalui kabel data ini ya, kabel data seperti ini. Banyak banget ini, berapa pin saya belum ngitung. Sini juga ada PSU, power supply SMPS ya, switching mode power supply atau power supply switching, atau seringnya orang-orang mengistilahkan dengan PSU asimetric ya. Dan di sebelah sini ada driver, gate driver ini. Di bagian bawah ada IGBT dan dioda, karena ini berhubungan langsung dengan input 3 fase ya, input 3 pass. Yang sebelah sini inputnya RST, dan di sini UVW ya, UVW untuk output ke motor bagian belakang itu, motor kompresornya. Itu 3 fase, disuplainya dari sini, di drive atau dikendalikan dari modul main drivernya ini. Terus yang sebelah sini ini untuk jalur ke blower ya, blower atas. Ini juga 3 pass ya, 3 fase, UVW juga dikontrol dari sebelah sini. Kita akan lakukan pengecekan dulu. Jadi bagian main drivernya ini apakah juga bermasalah. Semoga saja ya bagian drivernya ini masih aman-aman aja, karena di sini terdapat IGBT dan drivernya juga lumayan mahal kalau misalnya. Semoga yang bermasalah cuma bagian modul kontrol depan tadi kan, nanti semoga langsung beres ya. Bismillah. Oke, lanjut ya. Ini mungkin Mas Beni ini bisa apa seneng ini konsep room tour, apa ini bisa di sinematik nanti ya. Oke. Jadi ini sudah dibongkar untuk modul main drivernya. Ini tadi tak kira sini bang, ini bang. Dan tadi kan ini ada IGBT ya bos. Ini flashnya beripis ora, kita ora. Oke ya, jadi lanjut. Ini main drivernya sudah dibongkar. Di sini ada input ya, RST, ini UVW. Ini untuk output ke motor kompresor, yang UVW yang sebelah sini untuk blower, untuk motor blower. Ini inputnya masuk ke IGBT. Jadi ada IGBT 3 pass di sebelah sini. Ini ya, kelihatan itu udah. Ini nomor serinya di sini. Ini aplikasinya MAC apa ini? MAC mic ya. MM-G75WD 120 XT6T 120 ampere kalau nggak salah ya, 3 fase. Nanti coba dicari ya ini datasheetnya. IGBT ini tadi saya terkecoh ya. Di bawah sini ini modul filter dari si IGBT ini ya. Jadi ini IGBT dan juga dioda double ya teman ya. Jadi ini rectifiernya di sini ada LE power rectifier, filter ya, filternya. Terus ini tadi saya terkecoh, ternyata di sini ada satu trafo lagi. Jadi nggak cuma SMPS switching, sini ada satu trafo 380 volt. Ini trafonya terhubung ke fase R dan S. Jadi ketika ini terpasang, trafonya terpasang, dan ketika input RS nya ini dicek tadi itu short seperti ini. Di dioda, saya kira diodanya short ya, ternyata enggak ini. Nah ini ternyata dia membaca dari sini, membaca si hambatannya trafo ya. Ketika dilepas itu dia udah tidak short lagi seperti ini ya. Alhamdulillah aman. Tadi saya sempat deg-degan, saya kira dioda dan IGBT nya ini jebol ya. Ini kalau nggak salah antara dioda sama SCR atau dioda dengan IGBT. Nanti kita cari tahu ya dari datasnya. Kita ya mas. Nanti. Jadi kita pasang lagi ini modul main drivernya. Kita pastikan dulu nanti sebelum dipasang ke modul kontrol ini dan normal ya. Kita cek dulu ini pin-pin gate-nya ini dengan bagian kontrol, karena ini nanti berhubungan langsung dengan
modul ini ya. Di sini ada banyak sekali driver. Ini kalau nggak salah juga MOSFET driver ya untuk kontrol si ini. Seperti optocouplers tapi ini MOSFET namanya. Auto MOSFET gitu. Oke, kita pasang dulu ya Mas. Nanti kita review lagi mesinnya. Semoga nanti langsung jadi. Oke, mantap. Oke, ini kita pemasangan modul kontrolnya ya dulu ya. Jadi tadi sudah aman, bagian main power ya, main driver powernya sudah aman. Ini kita pasang modul kontrolnya. Kita pasang dulu. Ini belum pas. Nah, oke, ini kabel data kita pasangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai klik ya. Oke, ini dari inputnya power. Ini indikator. Tadi ke belakang ya. Apa tadi? Feedback kalau nggak salah. Terus ini ke sensor dan valve ya, ke valve dan sensor solenoid. Oke, lanjut kita pasang ke atas ya Mas. Coklat, hitam apa ya? Ini kita pastikan dari inputnya tripas ya, RST. Terus ini yang ke motor tripas juga UVW, ini ke motor blower UVW. Ini input sensor dan ini input dan output feedback dari modul kontrol depan ini, Innovance ini. Ini inputnya bisa ya 24 volt. Nah, kan nggak ngecek sini nggak tahu toh ternyata pas settingannya jelek di sini ternyata udah habis. Nah, itu dinyalain lagi, ada alarm yang kemarin salah itu pasang. Nah, ini kemarin sama berarti bukan ini. Ini dari ganti berarti? Masih. Nah, jadi ngangkat nggak kuat toh. Nih, ini kan ngangkat ini coba mau ngangkatin, tapi nggak kuat. Ngetrip lagi, ini 3 kali habis cuma. Itu motornya panas. Nah, berarti kan nggak di motornya kalau begitu, tapi di Mas. belum. Pun on. Ini belum, tak nyalain ya. Gitu. Dulur ini input sudah masuk ya. Di sini ditandai dengan ini tripasnya sudah masuk. Mas. Ya, ini harus sudah masuk ke sini 3 pas. Ini belum bisa, jadi belum berarti. Jadi yang bermasalah itu bukan modul kontrolnya ternyata. Karena di sini kita buat start ya. Kita coba start ini. Ini di sambung sih. Ini kita cek di jalur outputnya, output ke motor ya. Kita coba cek ini. Salah. Kita start. Udah satu. Oh, nunggu saya ya Mas. Lupa. Nunggu dulu nih. Kita tunggu dulu sampai dia bisa start lagi. Terus kita cek outputnya yang ke motor itu ternyata protect ya. Jadi nggak langsung start. Mau start tapi kayak gagal. Terus nanti ini indikator merah ini nyala, protectnya nyala. Jadi kita coba start ya. Ini kita pasang di sini. Ini posisi volt AC. Kita start, gitu ya. Oke. Nah ini pure. Ini ya, nggak ada
nol. Nah, oke, sempat start terus protek lagi. Seperti mau ngangkat tapi gagal. Ini UV, sekarang UV-nya 3 kali mencoba start, terus nanti setelah 3 kali dia langsung off seperti ini ya. Nah, ini sudah 3 kali. Ini baru 2, ini 3 kalinya. UV juga nggak ada tegangan sama sekali. Dan ini sudah off, sudah standby ya, karena udah 3 kali mencoba start tapi masih gagal, kayak seolah-olah beban berat gitu di bagian motor. Kompresornya itu kayak ke rem atau nggak ke brake, tapi setelah dicek itu motornya juga nggak ke brake atau nggak ke kunci. Tekanan di sini pun juga nggak ada. Dan ketika ini mas, ketika jalur UVW ke motor ini dilepas, nanti alarmnya juga akan beda lagi. Ini ada alarm ya di sini. Nah, ini di displaynya ini hose acceleration ya, over current, jadi kayak overload gitu ya, over current di jalur motornya itu. Outputnya driver maksudnya itu kayak nggak bisa jalan. Telusuri dulu apa yang menyebabkan dia masih protek. Jadi ini modul itu nggak rusak ya, modul yang itu nggak rusak. Ini entah kenapa kok dibelikan modul baru ini. Aku ya arti. Lanjut CS. Acceleration. Tidak. Ya guys, ini lagi setelah dicek lagi kan tadi nyala ya alarmnya, hose acceleration over current. Itu terdeteksi di jalur outputnya, output driver IGBT tadi itu ada yang tidak keluar outputnya. Dan dengan di sini sudah saya pasang bolam download ya, atau beban tiruan. Ini bolam yang satu saya pasang ini di pin W, UVW kan, di W sama di groundnya. Kita coba nyalakan, nanti kita bandingkan dengan yang U sama V. Tadi U sama V itu saya coba itu nyala bolamnya dan sempat nyala, nggak langsung protek. Tapi ketika yang W ini itu bolamnya nggak nyala sama sekali. Oke, kita coba ya. Ini tunggu dulu resetnya 20 detik buat menuju ke starting awal atau startupnya. Kita nunggu 20 detik dulu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lihat di sini mas. Ini mas. Oke, ini kita start udah 3 detik. Nanti di sini akan kelihatan ini langsung merah ya, dan bulannya nggak nyala. Oke, lihat bulamnya nggak nyala sama sekali. Langsung kita off aja. Jadi bulamnya nggak nyala. Oke, sekarang kita pindah ke U sama V ya. Ini kita pindah dulu yang ke U. Kita pindah ke U dan kita reset lagi. Kita reset lagi, kita start. Itu saja. Oke, di reset dulu. Ini kita coba yang U ya, U terhadap groundnya, karena ini saya bawa bolam yang 220, sedangkan ini tegangannya itu 380 ya, RS itu 380. Jadi kita coba dulu pakai bolam 20, jadi U terhadap groundnya, nanti kita lihat nyala ya harusnya yang U sama V. Oke, sekarang kita start. Lihat di sini mas. Running. Gak nyala. Nyala. Wah, kayak bos, gak nyala bos. Jadi nyala ya udah ya. Start lagi. Nah, nyala ya. Nyala terus langsung mati. Bener ya? Nyala langsung mati.
Jadi kayak seolah-olah dia outputnya ada normal, terus langsung protect. Ini langsung off ya dia. Sekarang kita coba lagi. Kita ke yang W. Jadi ini kan V ya, ini ke W. Jadi yang W, ini kita coba lagi. Tunggu dulu, ini masih reset ya, masih reset 20 detik. Oke, kita start lagi. Oke, ini lampu ya bos. Jadi kayak kadang nyala, kadang enggak ya. Jadi seperti itu masalahnya. Jadi kadang-kadang outputnya itu keluar, kadang-kadang enggak. Tadi pas awal tuh U sama V, sekarang cuma U yang nyala. Oke ya bos, jadi tadi kan sebelum sudah dites ya antara UVW dengan drone, kita udah tes satu persatu. Tadi sempat diketahui bahwa yang W yang paling kanan itu kan ini outputnya 3 ya, outputnya 3 fase, 3 UVW yang ke motor kompresornya. Jadi yang W tadi didapati tidak ada tegangan sama sekali. Sekarang kita tes lagi antara U dengan V nya. Jadi UV kan nyala ya, keluar tegangan. Kita tes lagi U terhadap V. Tadi kan U dengan ground, V dengan ground. Sekarang U sama V nya kita start running lagi. Oke, nyala ya, nyala sebentar langsung mati. Jadi itu menandakan bahwa pin jalur U dengan V itu sebenarnya normal. Dan yang menyebabkan dia protek itu karena dia jinjit ya, atau tegangannya pincang. Jadi UV nya normal, sedangkan yang W nya itu tidak keluar tegangan atau tegangannya 0. Ini mas, kita buktikan ya. Ini yang W kita cek pakai multi, nanti akan ketahuan ya. Yang U dengan V itu outputnya normal, dan yang menyebabkan dia tadi alarmnya nyala, alarm host acceleration overcurrent ya, itu menandakan ada salah satu jalur yang ke motor kompresornya itu pincang. Jadi ada satu jalur yang mati. Jadi ibarat ada 3 yang nyala cuma 2. Jadi kan overcurrent ya, yang 2 ini jadi bebannya berat kayak Star Delta. Oke, kita start lagi ya di sini. Oke ya, yang bagian W nya itu tadi cuma 16 volt AC, dengan yang U dengan V nya itu normal teman-teman, seperti itu. Jadi ini mungkin kita nanti diskusikan dulu dengan ownernya, karena ini juga katanya masih garansi. Apakah mau digaransikan lagi bagian modul main powernya, drivernya, atau mau diperbaiki jalur output IGBT tadi ya. Jadi IGBT itu yang normal itu kita cuma ngecek secara umum aja, nggak ngecek menyalakan seperti itu. Tapi baru ketahuan setelah kita nyalakan output ke motor kompresornya itu UVW, yang W nya itu pincang atau yang W tidak keluar tegangan seperti itu. Coba. Ya, jadi mana ini frame ini merah ini pincang misalnya sampai foto nih. Jalur inputnya aman semua, cuma outputnya keluarnya ya. Iya, outputnya kan enggak pakai listrik kan, nggak bisa ngecek kan, baru ketahuan kan. Kalau dimasukin ya? Dimasukin tegangan baru keluar. Baru mau ya. Nggih. Jempol orang kata jempol lady. Lagi biasanya gara-gara apa mas? Ya karena umurnya itu kendor itu. Nah, buatan. Emang mungkin bisa jadi mas. Sing kendor sing bagian mana awalnya? Ya kayak kanan sendiri. Kanan, oke, berarti oke. Misalnya kan, misal kendor kan panas kan, tegangannya kan naik turun. Naik turun. Terus ini IGBT ini yang kalah, IGBT final ini menguatin lah. Kita tunjukin. Bisa jadi IGBT ini atau driver ini. IC ini. Jadi tadi kena prank pas sampai di lokasi itu kita nggak melakukan pemasangan modul kontrol genset, tapi malah kita dapat pekerjaan itu perbaikan ya mas, maintenance mesin kompresor dulu. Dan ini kita sudah pulang. Nih ada satu lagi nih Mas Jati yang nyusul. Nah ini. Oke, jadi berhubung tadi spare partnya belum ada, harus impor dulu ya.
ekspor ke Cina. Jadi ini kita selesaikan dulu hari ini. Cukup sekian untuk video vlog hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.